Dari sekian banyak device bikinan Apple, iPad adalah yang paling jarang gua beli. Seumur hidup gua baru 2 kali beli iPad. Pertama adalah iPad mini generasi awal, dan yang kedua iPad 5 9,7 inci tahun 2017 lalu. Untuk iPad Air ataupun iPad Pro, gue sama sekali nggak tertarik karena harganya yang kelewat mahal. Tapi untuk kali ini, gue akhirnya memberanikan diri buat beli iPad Pro untuk pertama kalinya. Ini dia barangnya, iPad Pro 11 2020. Gue juga mau say thanks buat istri gue yang udah ngizinin gue buat beli. Alasan gue pilih yang 11 inci karena gue nggak terlalu nyaman pakai tablet yang layarnya kegedean, rasanya kurang ringkes aja. Dan di video kali ini gue mau sedikit cerita apa yang gue rasain ketika pakai tablet seharga 20 juta ini dari kacamata seorang yang sebelumnya nggak pernah pakai tablet high-end. Kalau sebelumnya kalian adalah pengguna iPad biasa atau tablet Android, gue jamin kalian bakal langsung ngerasain feel yang mewah. Tapi kalau kalian udah pernah pakai iPad Pro, feel-nya bakal sama aja karena iPad Pro 2020 ini mirip banget iPad Pro 2018. Dimensinya sama, materialnya masih pakai aluminium, beratnya juga nyaris sama. Gue sih ngerasain yang paling mewah dari iPad Pro 2020 ini masih di bagian layarnya karena bezelnya minimalis. Ditambah lagi resolusi tinggi dan refresh rate 120 Hz bikin layarnya susah banget dilawan tablet lain. Gak ketinggalan sistem kamera Face ID juga nangkring di bagian atas layarnya. Waktu gue pegang, yang paling beda antara iPad Pro dan iPad biasa adalah desainnya yang flat, mirip iPhone 5 ke bawah. Desain begini sukses bikin gue ngerasa nyaman pas megang dan juga lebih enak aja dilihatnya dibanding desain melengkung yang udah terlalu mainstream. Untuk interface-nya, iPad Pro 2020 masih setia pakai quad speaker yang ada di tiap sudutnya, tombol power ada di atas di pojok kanan, volume rocker di sisi kanan atas, dan port USB-C adanya di bawah. Sama di belakang ada port magnetik. Kurang lebih masih sama lah kayak yang versi 2018. Kualitas speakernya menurut gua hampir bisa mendekati speaker MacBook Pro yang punya detail tinggi. Satu perbedaan yang bakal langsung kelihatan jelas antara iPad Pro 2018 dan 2020 adalah kamera. Jadi iPad Pro 2020 ini udah sealiran iPhone 11 series yang punya frame kamera persegi. Setup yang dipakai kamera utama 12 megapiksel ditemenin kamera ultrawide 10 megapiksel. Sama satu lagi ada sensor light detection and range yang disingkat LiDAR. Simpelnya kurang lebih sama kayak augmented reality tapi lebih akurat dan lebih responsif. Bisa dipakai buat sekedar have fun atau bisa buat hal yang lebih serius kayak ngukur sesuatu. Dari sisi performance, gue ngerasain kecepatan yang kurang lebih sama kayak iPhone 11 series ketika dipakai buat main game berat. Intinya sama-sama lanjai. Tapi kalau kita bicara performa sintetis kayak benchmark, skor chipset Apple A12Z di iPad Pro 2020 ini cukup jauh di atas A13 Bionic. Jadi selain chipset yang lebih baru, kapasitas RAM di iPad Pro 2020 ini juga mengalami peningkatan dari 4GB jadi 6GB. Untuk storage-nya pilihannya lengkap dari 128, 256, 512, dan 1TB. Sementara kalau baterainya gue belum tahu pasti berapa kapasitasnya, tapi yang jelas support fast charging 18 watt. Nah, waktu launching kemarin, Apple seolah ngisyaratin kalau iPad Pro 2020 adalah komputer yang bukan komputer, alias komputer masa depan. Maksudnya performa dan cara pakainya udah sama kayak laptop berkat duet iPadOS dan perangkat tambahan yang namanya Magic Keyboard. Yes, inilah salah satu kelebihan Apple. Mereka bisa jualan device dengan aksesori yang terpisah di mana harga aksesorinya nggak bisa dibilang murah. Contohnya ya kayak Magic Keyboard ini yang bisa nyulap iPad Pro jadi laptop karena ada keyboard dan trackpad-nya sekaligus. Kalau dirupiahin, harga jualnya itu antara 6-8 juta tergantung kurs lagi bagus atau lagi nyungsep. Sayangnya sekarang ini gue belum bisa buktiin klaim Apple yang bilang iPad Pro bisa jadi pengganti PC karena Magic Keyboard-nya masih tahap pre-order sampai bulan Mei nanti. So far gue lebih sering pakai iPad Pro ini buat nonton sama main game. Experience-nya asik banget, udah berasa kayak punya konsol game karena juga support controller. Kadang gue juga lumayan sering jadiin sebagai layar eksternal atau mirroring buat MacBook Pro pas gue lagi ngedit video. Praktis berasa jadi kayak punya dua layar yang mana jadi lebih efisien buat kerja. Ya guys, sebenarnya gue tertarik banget buat langsung bikin review iPad Pro ini, tapi sayangnya karena sampai sekarang ini gue belum dapat Magic Keyboard-nya, jadi reviewnya terpaksa harus molor, harus ngaret sampai dengan kemungkinan bulan depan karena gue pengen ngerasain full experience pakai tablet ini dengan Magic Keyboard yang katanya mirip seperti pakai PC. Oke, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan di video ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you.